teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, teman-teman di sini siapa yang suka ikut kegiatan pramuka ya? Lalu ada yang tahu nggak ya, apa saja sih syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh anggota pramuka siaga? Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita sama-sama simak materinya. Semua anggota pramuka siaga wajib memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Misalnya, keahlian dalam hal P3K, berkemah, gerak jalan, dan lain-lain. Setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka. Jika anggota tersebut lulus ujian, maka akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai keahliannya. Tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK berbentuk segitiga sama kaki terbalik. TKK biasanya dipasang di lengan baju bagian kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap bawah sebanyak 5 buah. Apa itu TKK? TKK adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka berjumlah 10. Untuk mendapatkan 10 TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Tanda kecakapan khusus yang pertama adalah tanda P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Syarat khusus yang harus dimiliki oleh anggota pramuka yang ingin mendapatkan tanda ini adalah yang pertama, mengetahui cara penggunaan obat, cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, mengetahui cara membalut luka, mengetahui cara menghentikan pendarahan, mengetahui nama dan alamat rumah sakit atau puskesmas terdekat. Tanda kedua yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka siaga adalah TKK pengatur ruangan. Untuk mendapatkan tanda ini, syarat kecakapan khususnya yang pertama adalah mampu mengatur dan menempatkan barang dalam suatu ruangan dengan rapi, mampu menghias dan mendekor suatu ruangan, mampu mengatur dan menyiapkan meja makan. Tanda yang ketiga adalah TKK pengamat. Bagi anggota pramuka siaga yang ingin mendapatkan tanda ini harus memiliki kecakapan khusus. Yang pertama, mampu mengingat 7-10 benda yang dilihatnya dalam 1 menit, mampu mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana, mengetahui dan mencatat kebiasaan hidup dari satu jenis binatang di sekitarnya, mengetahui buah-buahan dan sayuran yang tumbuh di sekitarnya. Tanda yang keempat adalah TKK juru masak. Bagi anggota pramuka yang ingin mendapatkan tanda ini harus memiliki syarat kecakapan khusus. Yang pertama, dapat memasak air minum, membuat makanan pencuci mulut dari bahan-bahan sederhana, membuat satu jenis lauk pauk, dan terakhir, mengetahui maksud dari makanan 4 sehat 5 sempurna. TKK wajib yang kelima adalah TKK berkemah. Syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki anggota pramuka yang pertama adalah minimal mengikuti 3 kali persari atau perkemahan 1 hari, dapat mengatur barang-barang di dalam tenda, dan menjaga kebersihan perkemahan atau tenda barungnya. TKK yang keenam adalah TKK penabung. Syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki anggota pramuka untuk mendapatkan tanda ini adalah memiliki buku tabungan pelajar, penabung secara teratur minimal selama 6 bulan, dapat menghafal dan menyanyikan lagu Mari Menabung yang diciptakan oleh Imam Sutyono.
TKK yang ketujuh adalah TKK menjahit. Syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki anggota pramuka siaga untuk mendapatkan tanda ini yang pertama, dapat membuat sapu tangan atau taplak meja dengan tangan atau mesin jahit, dapat memasang kancing dan membuat lubang kancing, dapat membuat pakaian untuk boneka, membuat mainan dari kain sendiri, membuat pakaian bayi, dan lain-lain. TKK yang ke-8 adalah juru kebun. Syarat kecakapan khususnya adalah mengenal minimal 2 jenis buah-buahan dan 2 jenis sayuran, dapat menggunakan pupuk kompos, telah memelihara satu jenis tanaman minimal selama 3 bulan. TKK yang ke-9 adalah TKK pengaman kampung atau desa. Syarat kecakapan khususnya yang pertama, dapat memunjingkan kentongan sebagai tanda adanya bahaya dan mengerti arti dari setiap bunyi kentongan. Menolong orang dengan melapor pada pos keamanan terdekat. TKK yang terakhir adalah TKK gerak jalan. Syarat kecakapan khususnya yang pertama, mengetahui sikap berdiri dan sikap berjalan dengan baik, mengetahui cara mencegah dan merawat lepu di kaki, dan terakhir minimal mengikuti 2 kali gerak jalan sejauh 5 km untuk laki-laki dan 3 km untuk perempuan. Nah teman-teman, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.